Nah, pagi hari ini yang kita rindu adalah pertobatan. Ya, baik Bapak Ibu, saya langsung ajakkan kepada Bapak Ibu untuk dengar firman Tuhan. Saya ajak membuka di dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya ke-8. Itu yang Tuhan taruh kepada saya. Saya tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada, Bapak Ibu semua yang ada di sini pintar-pintar ya. Cara menguraikan, cara penyampaiannya, cara pengertian firman, semua pintar-pintar. Itu bagus sekali. Tetapi tolong diusahakan kepintaran kita ini jadi berkat untuk diri kita sendiri. Kepintaran kita ini jadi berkat bagi orang. Kita senantiasa menjadi contoh, menjadi teladan. Hari Kamis, Saudara Ivon berkhotbah tentang teladan. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan kalau kita berdiri di atas mimbar, kita menyampaikan, kalau kita menyampaikan di dalam Zoom, semua jemaat, semua melihat, tapi kita juga harus jadi teladan. Tetapi kalau kita hanya pintar menyampaikan, tetapi tidak jadi teladan, tidak menjadi contoh, penyampaian kita yang sebagus mungkin, itu habis begitu saja. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita bisa menjadi teladan, orang dengar penyampaian kita, orang melihat kita, oh iya ya, dia menyampaikan, dia juga menjadi berkat. Jadi firman itu bukan hanya tunjuk kepada jemaat, tetapi firman itu harus kembali kepada kita dulu. Tadi saya bilang sama saudara Tiffany, kamu bekerja ya. Saya melihat kerjaan kamu sudah mulai meningkat, mulai dipercayakan ada kerjaan-kerjaan yang lain lagi. Ingat ya, jangan kau lepas itu Tuhan. Kalau engkau sudah dibawa naik ke atas, kau lepas itu Tuhan, kau ingat. Ada satu saat engkau terjun kembali. Jangan kau lepas. Kadang iblis ini mau paksakan kita lepas, tapi kita lepas karena kita sudah ada di atas. Jangan, tetap pegang dia, karena dia adalah sumber. Ingat, tidak boleh angkat kepala, lihat terus ke bawah. Semasih orang yang bisa kita nasihati, kita tetap nasihati. Kalau orang sudah tidak bisa kita nasihati, kita lepas. Tapi saya ingat Pak Pendeta Dr. Yusuf BS, dia bilang payung. Kalau masih ada kamu dipayungi terus, ya kamu masih bisa. Tapi kalau payung sudah dilepaskan karena kamu tidak mau dipayungi, ya sudah, mau bilang apa? Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hanya bisa menyampaikan dan menasihati, bahkan mungkin menegur keras. Kalau keras rasanya tidak enak, tolong jangan marah sama saya, karena saya mengasihi Bapak Ibu. Tolong jangan marah karena saya mengasihi. Karena ada orang yang bisa menerima nasihat, bisa menerima tegur dan lain-lain. Tapi kalau ada orang juga tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima tegur. Ya, karena hari-hari ini banyak orang hanya kepingin telinganya dienakan saja, dongeng-dongeng. Tapi nasihat tegur sudah tidak mau. Ya, jadi saya tetap ada di sini, saya tetap berbicara, saya menasihati, saya menegur agar supaya anak-anak kita semua yang ada di sini ya berkenan kepada Tuhan. Mari semua sudah dapat Yohanes 15 ayatnya yang pertama, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman Tuhan yang telah kukatakan kepadamu. 4, ayo jemaat Tuhan 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku, ayo jemaat, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
5, ayo jemaat, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 7. Saya membaca, kedagingan saya ini keluar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya pegang ini firman Tuhan. Tetapi saya minta salah. Kedagingan saya ini keluar. Sehingga saya bilang, iya Tuhan, minta apa saja ya kamu dapat. Salomo dia tidak minta kekayaan. Salomo dia tidak minta miskin. Tetapi Salomo bilang pas-pasan saja hidup ini. Ya, yang saya minta hikmat, Salomo. Tetapi saya disalah. Saya bilang, Tuhan, saya minta Tuhan mobil Toyota Velfire yang baru, crash yang hybrid. Kedagingannya keluar. Tahu, mobil Velfire yang hybrid baru crash, saya minta itu. Karena dia bilang minta apa saja. Saya bilang, Masya Allah Tuhan, ke saya ini kok dosanya. Kenapa saya kok minta macam begini? Saya sudah tidak mendapat kepuasan lagi dalam hidup kita. Untung saya sadar, Tuhan sudah ingatkan, saya sudah kasih sama kamu sedan hybrid. Sekarang kau minta sama saya Velfire yang baru crash. Tadi malam saya telepon. Berapa ini harga? 1.995.000. Diskon berapa? Tidak ada diskon. Tidak ada diskon. Ya. Tapi saya bilang, ampun saya Tuhan. Kenapa saya macam begini? Tapi untung saya sadar. Ya, saya sadar. Tidak Tuhan. Saya hanya minta Tuhan hikmat. Saya hanya minta saya menjadi berkat untuk jemaat Tuhan. Saya minta Tuhan, kau pakai hidup saya untuk supaya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kalau saya masih hidup, supaya bisa jalan ini semua. Saya tidak pernah berpikir yang lain-lain. Ya, tapi kedagingan ini yang membuat, maka itu cepat kita sadar. Minta Velfire, saya angkat telepon. Berapa Velfire sekarang? Saya berpikir, saya jual saya punya mobil ini, saya ambilkan Velfire. 1.995.000. Ada diskon? Tidak ada. Pak, kami punya stok 1. Gatal itu hati. Tapi saya bilang, tidak Tuhan. Ampun saya Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, manusia. Tapi kalau kita sudah dikontrol oleh firman Tuhan, Tuhan itu sadarkan kepada kita. Jadi inilah, tentu kita semua dengar, pegang ini firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Minta apa saja yang kau kehendaki. Ya, Tuhan akan beri. Tetapi kuncinya satu. Kita belajar dari Yesus dulu. Saya tanya kepada saudara Alek, kamu sore kamu khotbah. Kamu akan khotbah tentang apa? Saya akan khotbah tentang Simon. Bagaimana Simon dulu, bagaimana Simon sekarang. Saya akan kupaskan itu. Tetapi di sini kita belajar tentang Yesus.
Yesus mengatakan di sini, pokok anggur yang benar. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari, akulah pokok anggur yang sejati. Jadi akulah dikatakan pokok anggur yang benar. Maka itu kita mari ambil contoh dari Tuhan Yesus. Kita kan sudah percaya Tuhan Yesus. Kita harus berusaha hidup kita ini benar. Bagaimana cara supaya hidup kita ini benar? Ya kita mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang merubah pikiran hati kita. Firman Tuhan yang merubah kita di dalam segala hal. Mungkin sebentar Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini keras. Jangan marah sama saya. Tidak boleh marah. Karena kita ini menyampaikan karena kita sayang kepada anak-anak kita. Jangan marah. Tidak boleh marah. Kalau kita ditegur itu mungkin keras dan lain-lain. Karena kita itu disayangi. Maka itu kita ini sebelum kita naik. Minta sama Tuhan. Agar supaya fondasi kita ini kuat dulu. Agar supaya nanti waktu fondasi sudah kuat. Ada angin kencang. Ada teguran. Ada nasihat. Kita masih tetap rendah hati. Karena fondasinya kuat. Tapi kalau fondasi tidak kuat, berdiri di atas pasir, dengar selenting saja udah panas, marah. Ya, jangan, tidak boleh. Saya sebagai gembala, saya bisa merasakan, oh orang ini kena teguran, marah. Gimana sudah? Dia mau hidup ini bagaimana? Kalau dia sudah ada di atas, oh orang ini bisa terima. Krosoko, bukan tidak. Ya, seperti apa yang dikatakan Mazmur Asaf, pada waktu sudah dia di atas, dia bisa melihat ke bawah. Krosoko, rasa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berusaha seperti Tuhan Yesus. Dia hidup benar. Aku adalah pokok anggur yang benar. Kita juga harus benar. Kalau firman Tuhan mengatakan melalui Petrus, kalau dilihat orang benar saja hampir-hampir tidak masuk surga, apalagi orang fasik. Kita saja yang melakukan firman Tuhan hampir-hampir saja tidak masuk surga. Apalagi orang-orang yang hidup di dalam kefasikan, hidup di dalam pemberontakan. Saya kaget tadi. Saya berbicara, saya setiap pagi hari Minggu, pasti saya ada kontak dengan teman saya, dokter spesialis THT. Pak dokter sudah siap? Oh sudah, dia bilang, ini hari saya pakai batik ini. Ya, rambut saya sudah pakai wig. Ini wig harganya 27 juta. Saya punya wig ada beberapa buah, berapa ini rambut. Ya, masing-masing harga ada 30 juta, 35 juta. Oh ya, ngobrol-ngobrol dengan dia, saya selenting masuk. Ya, karena dia hanya minggu saja sudah dia pergi ibadah, selesai sudah. Oh dia bilang saya harus pergi gereja. Tidak ada bilang tidak, harus ke gereja. Ya, tapi waktu saya masuk lebih dalam, mungkin pada waktu itu dagingnya kena. Dia ngomong sama saya, ya om belum tentu juga om masuk, kalau mati masuk surga. Om pikir om masuk surga. Nah di situ satu berkat untuk saya. Belum tentu juga saya, kalau nanti dipanggil Tuhan, saya masuk surga. Maka itu saya berusaha agar supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang orang benar saja hampir-hampir tidak masuk surga, apalagi kita. Kita ini masih kedagingan. Seperti tadi. Minta apa saja. Bukan kita minta hikmat sama Tuhan. Bukan minta supaya takut akan Tuhan. Supaya hidup kita jadi, Tuhan saya mau minta mobil Velfire yang hybrid. Yang tahun 2024. Harganya 1.990.000. Ini kan kedagingan itu muncul. Padahal saya ini tidak pernah kemana-mana. Tapi inilah kedagingan ini muncul. Tapi saya sadar, Tuhan tolong. Saya minta ampun.
kedagingan ini. Tapi iblis akan kejar terus sama saya akan lawan. Saya akan lawan dan saya akan lawan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah tidak boleh? Boleh. Ya, kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya, tidak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari Tuhan Yesus. Dikatakan tadi di dalam ayat ini Yohanes 15 perikop di situ, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah usahanya. Jadi kita ada rugi ya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita percaya Dia katakan akulah, huruf besar, akulah pokok anggur yang benar. Ayo kita minta sama Tuhan. Tidak usah minta yang mana macam-macam. Tuhan, jadikan saya ini hidup yang benar. Itu saja. Tidak usah pusing yang lain. Kalau kita sudah hidup benar, Bapak Ibu, sudah diolah, diproses masing-masing. Waktu ketemu itu daging, ketemu sentuhan itu, kita akan bisa mengucap syukur. Tapi kalau waktu kita mendengar, sentuh sedikit, tidak bisa terima, kita marah. Itu berarti kehidupan kita kedagingan masih kuat. Makanya kita belajar dari Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus diapakan saja. Dia tidak pernah marah. Tuhan Yesus diapakan saja. Dibicara apakan saja. Ya. Bahkan dia dipukuli. Dia tidak pernah marah. Tapi kita ini baru sedikit kena. Udah rasanya kedagingannya udah naik. Panas mulai keluar. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, marilah pulang ke sana. Kemana? Belum tentu. Seperti tadi dokter bilang, Om kalau meninggal belum tentu juga masuk surga. Saya terima. Saya periksa diri. Iya ya. Tapi Bapa di surga, pada waktu dia pulang, dia sudah bersama dengan di surga. Dan sekarang dia sedang mengerjakan tempat-tempat untuk kita. Dan satu saat dia akan datang dengan malaikat surga untuk menjemput kita. Dia pulang karena dia adalah benar. Nah, bagaimana supaya bisa benar? Mari. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Keluarkan semua juga di belakang, ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Pokok itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ranting itu kita. Tidak usah jauh lain-lain. Kita melihat di sini jambu ini. Pokok dan ranting. Rantingnya melekat. Bagus, setiap hari disiram air oleh Bang Ulis. Siram pohon-pohonnya. Dan kita melihat buahnya begitu banyak. Pembantu kita namanya Nilam. Dia lapor sama saya. Bapak, kalau hari Minggu itu ada di antara jemaat, mereka petik ini jambu. Mereka makan, mereka duduk di kursi saya di sini loh Pak. Ya, saya bilang tidak apa-apa. Terlalu banyak buah. Bahkan kemarin ibu-ibu, waktu saya pergi jemput Mama Dope, dia bilang Pak ini bumbu-bumbu. Habis kita kerjakan ini makanan, kita mau bikin rujak. Kita ambil jambu ya, monggo Bu. Terlalu banyak buah. Buah itu bisa menceritakan pertobatan. Buah juga bisa menceritakan berkat. Seperti tadi Tuhan bilang, itu di belakang itu dosnya banyak. Ya, kasihkan. Itu berkat. Karena
Karena apa? Ada hubungan baik dengan Tuhan. Kirimkan berkat terus. Ayo bagikan kepada jemaat. Saya tidak bilang saya benar. Saya berusaha saya jadi benar. Saya tidak bilang saya menjadi contoh yang baik. Tapi saya berusaha saya jadi contoh yang baik. Justru jangan jadi benar itu. Tuhan kirimkan buah itu. Buah bisa menceritakan pertobatan. Buah pertobatan. Buah juga bisa menceritakan berkat. Ibu-ibu bilang, Pak, kami petik ini buah ya. Kami bikin rujak. Rujak ala sabu. Jemaat Tuhan yang ada, yang pengikut juga ikut YouTube, sabu. Di sini ada orang sabu. Ada orang sabu. Jadi buah. Jadi bikin rujak. Kenapa? Terlalu banyak. Sehingga rantingnya karena buahnya begitu banyak. Barusan saya mau berangkat ke Batu, ambil kayu di tongkat. Kalau tidak patah karena terlalu banyak buah. Enak kan? Kalau kita hubungan dengan Tuhan baik. Ranting dan pokok ada hubungan yang baik. Enak kan? Sebentar pulang, ibunya tolong ya, setiap keluarga kasihkan 1 bungkus. Di dalam ada 2. Ambilan bawa pulang. Karena terlalu banyak berkat dikasih. Kasih setiap keluarga. Saya tanya sama saudara Tiffany, ini memang butuh ya? Butuh, dia bilang di rumah tangga ini butuh sekali. Terlalu banyak berkat. Barusan teman saya, dia ngomong begini sama saya. Pak, Bapak mobil parkir di mana? Saya mobil parkir di Vale. Ya, oh Bapak boleh di Vale ya. Iya, saya datang sudah dibuka tempatnya dan mobil saya masuk. Bapak kasih orang uang? Tidak, saya tidak pernah kasih. Cuma saya senantiasa hidup saya jadi berkat untuk mereka. Kalau sudah lihat saya punya mobil datang, valenya dibuka, masuk. Saya baca begitu. Andre juga begitu. Kalau Andre sudah datang, lihat mobil saya langsung dibuka. Oh, mobil saya parkir di bawah. Padahal dia punya pabrik. Pak, nanti pulang ada saya siapkan Pak ya. Ya, kerupuk-kerupuk. Saya melihat ada kerupuk-kerupuk dan lain-lain. Bisa ambil Pak ya. Oh ya, terima kasih banyak. Bukan untuk saya makan. Berarti Tuhan sudah memberkati saya. Dan melalui hidup saya itu jadi berkat. Ada lagi teman saya. Pak, kami kirim bihun Pak. Ya, kirim bihun. Saya bilang jangan terlalu banyak. Tidak apa-apa, minta berapa banyak saya kirim. Karena pabrik bihun. Ya, saya kirim bihun. Berkat itu datang. Karena apa? Ada hubungan baik dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belajar daripada Tuhan Yesus. Ada hubungan baik Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Pokok dan rantingnya melekat terus. Jadi saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Ayo, kita harus melekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah melekat pokok dan ranting, ada buah-buah pertobatan. Bertobatlah. Bapak Ibu berkata, apakah kita tidak bertobat? Kita terus berusaha. Sebab yang kita jalan ke depan ini, yang kita hadapi adalah penghulu-penghulu udara. Yang terus berusaha mencelakakan kita. Yang terus berusaha membinasakan kita. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yang terus membinasakan kita. Coba Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, ini.
Pencuri ini datang hanya untuk mencuri. Jadi sekarang ini pencuri-pencuri, iblis-iblis, penghulu-penghulu udara ada di depan kita, berusaha untuk mencelakakan kita, membinasakan kita. Maka itu mari, jangan kita putus hubungan dengan Tuhan. Mohon maaf. Ya, saya pada waktu saya ada di Batu, pagi-pagi saya sedang jalan, Tuhan hanya ingatkan saya, ini mohon maaf. Ya, kita ini sudah ada di dalam satu penggembalaan. Dan saya percaya, Bapak Ibu ada di penggembalaan di sini, yang dulu ada di bawah, yang dulu hidupnya ada karuan-karuan, Tuhan sudah bawa kan? Benar kan? Jujur. Berarti Bapak Ibu sudah ada di dalam satu penggembalaan yang benar. Ya. Dan kita belajar dulu banyak yang ada di sini. Mereka hidup di dalam pemberontakan, marah, ngamuk, siwaan dan lain-lain. Tidak tahu mereka di mana. Tetapi kita ini ada di dalam satu penggembalaan. Ya, berarti sudah ada hubungan baik dengan Tuhan. Belajarlah setia dengan Tuhan. Ya. Jangan neko-neko. Belajarlah setia dengan Tuhan. Orang yang bisa setia sama Tuhan, orang yang bisa taat sama Tuhan, kita lihat kehidupan mereka lain. Engkau akan melihat perbedaan orang benar dan orang fasik. Maliaki 3 ayat 18. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dengan dia, engkau lihat ada perbedaan. Sore nanti ada makan perjamuan kudus. Renungkan baik-baik teman-teman kita yang dulu ini sama-sama. Jangan kita ikut yang salah. Maka itu mari. Sebab di depan ini ada pencuri-pencuri yang datang, yang berusaha mau menghancurkan kita. Mau membinasakan kita. Hidup di dunia itu kalau berkat itu mah bonus saja. Yang paling penting kita seperti Tuhan Yesus, kita benar. Kalau kita sudah benar, doa kita itu didengar sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan main-main. Hari ini pelantikan presiden yang penerusnya, Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran. Dan ingat, dia katakan, hai menteri-menteri yang saya angkat, kalian jangan macam-macam. Kalian jangan macam-macam. Di sini untuk bekerja di dalam pekerjaan ini. Negara ini sudah seperti macam begini. Kalian harus kerja yang baik benar-benar. Jangan kalian korupsi dari anggaran APBN, anggaran APBD. Jangan kalian korupsi. Kalau korupsi berhadapan dengan saya di angkatan, dia udah ngomong. Dia orang kaya. Dia tidak butuh lagi uang. Terlalu kaya, lihat rumah di Hambalang, punya jet pribadi dan lain-lain. Apa yang dia mau cari lagi? Saya punya umur sisa ini, saya mau berbakti untuk negara. Tapi kalian jangan macam-macam. Sebab negara ini dalam keadaan darurat. Negara ini dalam keadaan kekacauan. Menteri Keuangan, ayo, kamu bantu saya, oke, baik. Kelola keuangan ini yang baik. Jangan macam-macam. Kelola ini keuangannya baik. Jadi keadaan ekonomi sekarang ini bukan ekonomi yang baik. Susah. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita melekat sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang buka jalan. Mungkin berpikir gimana ya? Saya harus berpikir jalan keluar ini bagaimana ya. Seperti hari ini. Kita harus membayar 6 juta listrik.
Kecuali saya pengusaha dan punya fasilitas kredit di bank banyak, tinggal saya suruh keluarkan saja. Tidak ada. Saya tidak bekerja. Saya hanya bekerja untuk Tuhan. Apa yang saya harapkan? Tapi saya percaya, pasti ada Tuhan. Yang tidak pernah engkau pikir, dengar dalam hati, Tuhan akan berikan. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, ada dalam kebenaran. Berusaha. Tadi, mohon maaf. Saya bilang sama Novi, ini kan to the point, suaminya to the point, saya juga to the point karena itu mereka anak saya. Vi, kamu tak kasih sama kamu sesuatu ya? Dipikir, saya kasih sama kau sesuatu, kau masak. Ya. Jangan kau suruh mama mertua maksudnya. Tidak, saya tidak mau. Engkau masak. Enak dan tidak enak kau masak. Kau kasih kau punya suami makan. Kalau engkau tidak bisa masak, saya buka kontak Ibu Gembala. Bagaimana cara masak? Saya bilang ini saya didik. Kau masak. Kalau saya kasih saja sama kamu dan kau kasih kau punya mama mertua masak, baru datang kasih kau makan, ya sama aja. Betul tak, Alek? Iya kan? Betul tak, Alek? Kau masak. Dia enak tidak enak kau masak. Kau makan. Dipikir. Ya baik. Tapi saya ingat loh ya. Bukan tidak boleh kasih mama mertua kamu. Mama mertua kamu pintar. Tetapi yang saya mau didik kamu. Kau masak. Kau kasih suamimu makan. Saya kasih sama kamu. Karena kemarin saya ada diberikan sesuatu oleh seseorang. Kau belajar ini. Karena saya lihat kau punya suami kepingin bahwa kamu ini menjadi istri yang bisa mengatur yang baik. Karena dia mungkin melihat contoh daripada Ibu Gembala. Saya kepingin seperti ini. Nah, suami punya permohonan turuti. Ya, kembali lagi Bapak Ibu. Dikatakan di sini firman Tuhan, setiap ranting ayat kedua yang ada padaku yang tidak berbuah dipotong. Jadi kita itu harus berbuah. Kalau ranting itu tidak ada buah itu dipotong. Potong tabang. Barusan saya sedang renang, saya melihat kok ada satu anak muda. Dia di pohon, dia naik di pohon kelapa, dia naik. Wih, kok pintar sekali orang ini, naik pohon kelapa. Ya, dia bersihkan semua ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotong semua. Selesai turun, sini kamu, saya bilang. Sini kamu orang mana? Saya orang NTT. NTT mana kamu? Orang Sabu saya. Siapa kau punya nama? Rohimone. Saya ngomong sama Ibu Kris, Mamae. Di sini ada anak muda nama Rohimone. Naik pohon kelapa hebat. Oh iya. Besok kau ke tempat saya. Dia naik. Dia bersihkan semua ini pohon-pohon kelapa. Ranting-ranting yang tidak berbuah. Semua pohon-pohon yang ranting tidak berbuah ditebas sama dia. Habis ditebas jadi apa Bapak Ibu? Kan tidak ada hubungan. Pokok dan ranting sudah tidak ada hubungan lagi. Baru taruh 2 jam sudah kering. Karena tidak ada saluran lagi, berkat dari pokok anggur ini, berkat dari Tuhan sudah tidak ada. Karena putus hubungannya. Sesudah itu apa dibilang? Dipotong. Karena tidak ada guna. Habis itu dipotong apa lagi? Rantingnya yang dipotong itu sudah tidak ada guna, dibakar.
Biasanya kami kalau sudah potong ranting-rantingnya, tumpuk ini begitu banyak. Tetapi Tuhan taruh hikmat sama saya. Kalau kita bawa dengan mobil, angkat pergi buang, harus membutuhkan 400 sampai 500 ribu. Tapi karena potong rantingnya begitu banyak, harus dua kali angkutan, harus buang uang 1 juta. Saya bilang bakar saja. Di mana Pak bakar? Di sebelah. Jadi masuk ini, bakar di situ. Kita jemur dulu, siang ini jemur. Tak gampang kita mau bakar ini. Bapak Ibu, warga pasti marah. Tetapi kan semua warga saya sudah pegang semua. Tinggal saya tarik, saya berdiri. Disitulah mulai bakar. Bakar. Saya bilang api jangan terlalu banyak. Ya, jangan tumpuk perlahan-lahan. Terbakar, taruh lagi. Terbakar, taruh lagi. Sekian banyak. Habis jadi debu. Tidak ada gunanya. Karena ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Jadi kalau kita ranting ini tidak ada hubungan sama Tuhan, tidak berbuah, tidak ada pertobatan, dipotong. Tetapi kalau buah itu dia katakan ranting itu ada buah banyak, kau bersihkan terus. Saya berpikir bersihkan apanya? Di terjemahan sehari-hari, daunnya engkau ketok. Nilam itu dengan si John Hara. Mereka melihat jambu begitu banyak. Nilam bilang, ini Pak, daunnya dikeluarkan, dipotong daunnya. Agar supaya buah lebih banyak. Saya bilang ini kalau buah lebih banyak dia patah. Iya Pak, kita pasang tongkat. Di sini buah, di sana buah. Kita pasang tongkat. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin dikatakan di sini, kamu sudah dibersihkan dengan apa? Coba kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini firman yang sudah disampaikan. Ini mengorek dosa. Kalau Bapak Ibu bisa terima ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan ini. Teguran-teguran, nasihat-nasihat. Kan bagus loh kalau ada nasihat. Mohon maaf, kamu ikut Tuhan. Jangan selingkuh terus. Sifatmu itu berubah. Rokok itu tidak baik, buang. Ada yang waktu dapat teguran tidak mau terima. Ya kalau sudah tidak mau terima ya sudah. Ya kita jalan saja. Tetapi jangan mengeluh sama Tuhan. Kenapa Tuhan saya harus macam begini? Kenapa Tuhan saya harus macam begini? Ini kan tidak enak. Tetapi kalau kita mau terima. Seperti minggu lalu. Tuhan izinkan. Pagi engkau bagi ini. Sore engkau bagi ini. Saya pikir, ya Tuhan engkau suruh saya jalankan. Pagi engkau bagi ini, sore engkau bagi ini. Ya Tuhan engkau suruh saya jalankan. Saya tidak pernah berpikir Bapak Ibu. Waktu sore saya ibadah sore ini, Tuhan bilang engkau sudah capek. Bawa istrimu pergi keluar kota. Ambil istirahat 2 hari. Baik Tuhan, saya berangkat Tuhan. Tapi pada waktu saya mau berangkat, saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Tapi karena saya tahu Tuhan yang suruh, saya jalan. Pagi-pagi, Senin pagi, Tuhan pakai janda Sarfat. Orang yang dalam kekurangan. Dia membutuhkan dana begitu banyak. Tapi Tuhan pakai dia untuk kirimkan kepada saya. Saya tidak malu-malu. Tapi ini kebenaran saya ngomong. Kirimkan kepada saya. Berapa? Uang 450.000. 450.000 untuk saya berangkat. Saya ucap syukur saja.
300.000 saya pakai untuk minyak, 150 untuk bayar tol. Ya saya jalan. Tapi Bapak Ibu di dalam perjalanan, apa yang tidak pikir, dengar dalam hati, itu kan Tuhan buka. Ada saja. Tapi awalnya Elia pada waktu terjadi kelaparan betul, dia ketemu dengan janda Sarfat. Dan janda Sarfat itu kasihkan uang 450.000 kepada saya. Saya dah malu. Tapi kebenaran ini saya ceritakan. Isi minyak 300.000. 150.000 untuk bayar tol. Ya sudah, saya jalan. Tapi Bapak Ibu, saya selama ada di sana, hotel, semua saya bisa bayar semua. Bahkan waktu pulang, Tuhan nyatakan mujizat. Karena waktu saya berangkat, Bapak Ibu, hujan. Pada waktu hujan, di situ besoknya saya bilang sama Ibu Gembala bilang, kalau kita di hotel terus bosan, ayo pergi jalan-jalan. Ayo, saya bilang jalan-jalan. Waktu turun, saya naik di mobil, saya lihat mobil ini kotor sekali karena hujan. Waktu kotor sekali hujan ini, saya bilang, Ibu Gembala, coba kau cari di Google. Saya ini kan jujur, tidak mengerti apa-apa. Ibu Gembala cari di Google, di mana tempat cuci mobil. Ya sudah di jalan, mutar ke sini, mutar ke sana, mutar. Dibawa masuk ke dalam desa yang terpencil. Dan di desa itu sampai di situ, loh ini kok cuci sepeda motor. Ya sudah kita pulang. Dan saya tidak bersungut, saya mundur mobil itu. Waktu mundur sampai di situ saya lihat kok ada satu gudang besar. Ada satu gudang besar. Dan gudang besar itu kami mampir, lihat di situ. Wah, ada sayur ini, ada sayur ini. Bapak jual sayur ini. Oh jual. Apalagi yang kau jual? Saya punya wortel. Di mana wortelnya? Ini di dalam kontainer. Wortel dari Berstagi. Wortel yang paling bagus itu dari Berstagi. Oke, kena berapa? 10 kilo. Dia tidak jual ecer. Kena berapa 10 kilo? Dia bilang 50.000. Oh ya baik. Nanti besok ya saya mampir. Saya cari. Ya. Apel merah. Saya ketemu di situ. Tuhan bawakan ke situ. Dan besok waktu saya ambil Bapak Ibu. Dia kasih sama saya wortel 50 kilo. Dia kasih tomat, dia kasih semua. Sampai mobil saya di belakang itu penuh. Di tengah kursi itu penuh. Saya tanya sama dia, berapa saya harus bayar? Tidak usah bayar. Saya tidak kenal kepada dia. Tidak usah bayar. Nah inilah yang saya pikir. Tidak usah bayar. Itu uang cukup besar. Tidak usah bayar. Saya berpikir, iya, kamu kenapa kasih saya? Tidak apa-apa Pak, aku kepingin kasih Bapak. Kamu sudah menikah orang dua? Sudah, tapi 1 tahun kami belum punya anak. Saya doakan kamu. Saya doakan kamu dalam nama Yesus. Mau percaya, dia cium tangan saya. Saya doakan. Kami mau pulang, tiba-tiba datang lagi satu mobil. Di situ ada tomat kecil-kecil, jarang ada. Kebanyakan banyak mereka kirim ke Papaya sini. Tomat-tomat banyak diambil, dikasihkan sama saya. Penuh di mobil itu. Pernah saya berpikir, betul jumlahnya tidak seberapa. Tapi pernah saya berpikir, maka itu ada di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Ada di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Saya ajak kepada jemaat, ayo kasihi Tuhan dari tingkah laku kita, sifat watak karakter kita. Saya hanya kejar itu. Tuhan, saya kejar diri saya agar supaya saya mengasihi Tuhan dengan tingkah laku saya.
Tuhan, saya kejar ini jemaat Tuhan. Saya melihat Hendrik diangkat itu, saya senang. Berarti mempunyai satu kerendahan hati dulu. Mau angkat. Ya, saya berharap sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kalau mungkin engkau sudah jadi bupati kemudian, jadi kau masih tetap angkat pergi bawa ke pemulung sana. Jangan sudah jadi bupati sudah lupa. Itu kan manusia. Tuhan bisa buat yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau panggil saya jadi gembala, saya hanya melayani jemaat-jemaat Tuhan, tidak punya satu perubahan, kan percuma Tuhan. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Saya terus berdoa, karena saya tahu sumber dari segala-galanya itu. Ya, karena sumber dari segala-galanya itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dari sifat watak karakter kita. Saya sebagai bapak, kalau saya melihat anak-anak saya baik, saya bingung. Saya mau berbuat apa untuk mereka ya? Kalau saya melihat anak-anak saya jemaat Tuhan baik-baik, ya saya bingung, saya mau buat apa sama mereka ya. Bukan artinya berbuat apa tempeleng sama mereka, tidak. Apa yang saya bisa lakukan. Karena mereka baik. Tapi kalau saya lihat anak itu sudah modernnya, sudah tidak karuan-karuan, saya biarkan saja sudah. Chung Yu Itian, ada waktunya. Dia pasti tobat. Mungkin keras, ini tegur. Firman yang sudah membersihkan kamu. Percaya. Saya waktu ada di Batu, saya duduk berdua dengan istri. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan sama saya. Kalau kamu tidak berkenan, ini gereja udah tutup. Kalau kamu tidak berkenan kepadaku, kamu tidak hidup. Kalau kamu tidak berkenan kepadaku, itu pelayanan yang aku percayakan, membagi-bagi orang miskin, tidak jalan. Tapi aku berkenan, selama 3 tahun, tidak pernah putus. Bapak Ibu berpikir kita mulai start minggu itu ada, tidak ada. Tetapi butuh ada. Saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan, jangan. Pak, saya tidak putus kok, saya ke gereja kok. Tapi yang kecil saja engkau sudah tidak setia. Mana Tuhan percaya yang besar? Pak, saya tidak putus, Pak. Saya masih ada di gereja, saya ada pelayanan. Tuh, lihat Bapak, lihat saya pelayanan besar, kan dilihat orang. Tuhan dah lihat itu. Tuhan lihat hatimu. Kenapa Raja Daud dipilih anaknya daripada Isai? Yang ganteng-ganteng semua tidak dipilih, Tuhan tahu itu. Anaknya Daud, hatinya Tuhan bilang. Mari Bapak Ibu. Dikatakan di sini ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih. Berarti jemaat surya kebenaran ini sudah bersih. Karena firman yang telah dikukatakan kepadamu. Tinggallah, ini satu nasihat. Tinggallah di dalam aku, ayat 4. Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini berupa satu nasihat. Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Tapi kalau kamu tidak mau tinggal di dalam aku, kamu tidak akan melihat buah. Buah pertobatan tidak ada di dalam kehidupan kami. Berkat itu tidak ada di dalam kehidupan kami.
Buah itu bisa menceritakan pertobatan, buah itu juga bisa menceritakan berkat. Berkat tidak ada. Tidak ada. Ada orang yang kerjanya kepala di bawah, kaki di atas. Susah ini hidup. Maka saya bilang hati-hati. Saya ini kadang saya duduk, kadang saya sedang berdoa. Tuhan kan pasti taruh di dalam hati saya tentang anak-anak saya. Ya kan? Bapak Ibu kan anak-anak. Betul Pak Togas Hirait sudah lebih umur dari saya. Betul Ibu Ripa sudah lebih umur dari saya. Tetapi kan Tuhan taruh. Ini loh anakmu, orangnya begini. Ini loh anakmu, orangnya begini. Tetapi saya berusaha untuk menasihati. Tetapi ada yang saya tahu saya menasihati tidak bisa dan marah. Ya saya diam, saya pinggir. Dan saya percaya, bukan saya mendahului Tuhan. Kan ada Chung Yu Iten, ada waktu. Pada waktu diizinkan, baru kita lihat, aduh kasihannya. Itu sudah saya melihat banyak. Saya melihat ada beberapa yang sampai saat ini, ya mereka sudah tidak berdaya. Saya omong kepada mereka, ada yang saya bisa ngomong, dia diam. Saya bilang, kamu lihat kehidupanmu kan, saya sudah omong. Ya, jangan, ini tidak boleh. Tapi kamu jalankan terus seperti ini. Sekarang seperti ini. Ada yang saya tidak bisa omong. Ada orang yang sampai jatuh dan tidak berdaya. Duduk kayak orang gila. Saya udah tahu. Ini salah kamu. Tapi kan tidak bisa dinasihati. Seperti Musa pada waktu itu bangsa Israel. Dinasihati dan keras kepala. Yang mati di padang gurun. Tapi Yosua, Kaleb itu bisa. Tapi dia tidak bisa dinasihati. Ya diizinkan. Berantakan rumah tangganya. Berantakan ekonominya. Kalau lihat kasihan. Tapi itu karena kekerasan hati. Ada orang yang dinasihati, diomongi tidak mau. Bahkan jalan angkat kepala. Sampai sekarang di penjara dan tidak bisa keluar. Tuhan bilang kalau aku sudah tutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Kalau aku sudah buka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Di penjara tidak bisa keluar dan digunduli kepalanya. Apakah dia tidak punya uang untuk keluarkan dia? Tidak bisa. Mau sidang, si ini tidak ada. Mau sidang, enak. Kan kasihan. Karena apa? Karena kekerasan hati. Bapak Ibu mohon maaf. Mungkin khotbah ini menusuk hati. Tapi saya harus jalankan ini. Karena inilah yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kadang kita tidak sadar. Seperti tadi pagi. Biasanya jam 5, setengah 5 saya sudah bangunkan Eng jus. Sekarang tidak. Selesai doa pagi baru jus. Dikasih kelonggaran. Jus. Tadi pagi saya bangunkan sampai Eng jus. Bangun. Papa sudah kasih kelonggaran itu nih. Bukan papa paksa, tidak. Ayo belajar jus. Ayo bangun. Bangun. Sebab 1 minggu biasanya setiap hari kamu lakukan ini. Mama mau lakukan itu. Tapi kamu ayo. Saya didik saya punya anak. Makanya tadi malam saya ngomong sama dia. Kamu ya Eng, papa pesannya. Kalau kau sudah nanti menikah, ya, morotuamu masak, susah-susah makan,
Jangan, udah aku tak makan. Berarti kau tidak menghargai moro tuamu. Ya. Moro tua sudah masak, kau mau makan. Jangan, mau makan aku gini. Tidak boleh loh. Tidak boleh loh. Ya. Moro tuamu sayang sama kamu, jadi dia masak. Dia sudah susah payah masak kasih sama kamu, mohon maaf sampai kelenya basah semua, dia sudah masak. Habis selesai kamu tidak mau. Bungkus saja bawa pulang. Meyuli mau, itu perlu dikejar. Saya ini mau bawa ini jemaat ini supaya masuk surga. Seperti itu. Saya bilang, ingat ya, Papa pesan kepada kau. Ya saya kalau berbicara dengan anak saya kan bisa. Dia mau marah ya, apa yang mau dimarahin. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan bilang akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Tuhan itu pokok anggur, Herman rantingnya. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, percuma. Kita kerja dengan apapun. Kalau di luar daripada Tuhan, percuma. Dengan susah payah. Mazmur 127 ayat 2. Dengan susah payah engkau mendapatkan roti. Dengan susah payah. Ya. Bangun pagi-pagi sampai malam dengan susah payah engkau mendapatkan roti untuk dimakan. Tetapi Tuhan memberikan orang yang berkenan pada waktu tidur pun Tuhan kasih. Jadi Tuhan sudah ngomong, kalau kita sudah keluar dari relnya Tuhan, sudah jauh putus hubungan dengan Tuhan, sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Tidak ada disiplin, tidak mau nurut, tidak mau taat, itu dia punya nama sudah putus dengan Tuhan. Tuhan bilang orang ini hanya perintah manusia. Dia datang ini karena perintah manusia. Berarti putus dengan Tuhan. Saya ingat dulu waktu pertama kali kami melayani, saya belum khotbah. Masih ada di Perak sana. Kalau pendeta sudah khotbah, karena kepukul dia banting kaki. Dia banting itu kursi. Jadi pendeta tahu, saya kan belum mengerti. Saya masih duniawi. Tapi saya melihat orang yang banting kaki, banting kursi. Ujungnya hancur dah karuan. Berarti dia dah terima apa yang Tuhan sampaikan. Dia banting kaki, dia banting kursi. Orang lihat semua. Dia masa bodoh. Akhirnya berantakan semua. Jadi kita ini jadi anak Tuhan. Mesti ada hubungan baik dengan Tuhan. Dan dikatakan ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, hubungan kita putus seperti pokok dan ranting, Tuhan bilang dibuang. Kalau dibuang saja tidak apa-apa, dibakar. Saya bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan berikan kepada saudara Andre semua dia mengerti. Lampu mati di pusat dia mengerti bagaimana caranya. Semua pohon potong daun kelapa juga dia bisa. 2 hari yang lalu dia potong ini daun kelapa yang di muka kantor ini. Ya, itu dia punya nama kelapa Quincy. Loh Pak, kok bisa kelapa Quincy? Waktu Quincy lahir, kita persis pergi besuk dan pulang kita beli di Trubus itu kelapa. 750.000 kelapa wangi.
kelapa kunci Ibu Gembala kasih nama, masuk di situ, tanam. Dan di situ dipotong sama Andre. Dipotong, ditaruh. 2 jam sudah kering. Kemarin dulu kami bakar semua. Dicampur dengan apa? Dengan kotor-kotoran yang ada dari masakan dapur yang sudah kering, kami bakar semua. John mau masuk di api, saya bilang, John, kamu jangan masuk di api, bulu matamu habis nanti. Ya, dibakar, dicampur dengan kotor-kotor yang ada. Kalau kita sudah putus dengan Tuhan, tidak ada gunanya. Kita itu sudah dianggap seperti orang tidak guna, dibakar saja. Meyuyung, tidak ada arti. Benar kan? Coba kalau kita sudah mundur dari Tuhan, kehidupan kita ini sudah tidak ada guna. Orang lihat kita itu sampah. Tidak ada gunanya. Saya berpikir-pikir, iya ya. Kalau sudah putus hubungan, kelihatan kita ini seperti sampah. Karena Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup kita. Damai sudah tidak ada. Hidup kita ini yang ada panas saja. Tingkah laku itu menunjukkan yang tidak baik. Karena sudah putus dengan Tuhan. Tapi dikatakan di sini, ya, dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kalau Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, minta apa saja. Saya saksi sedikit ya, habis itu selesai sudah. Pada waktu kami beberapa saat yang lalu, saya pergi di rumahnya Alex dan saya pergi di teman-teman saya melihat itu ada kulkas itu besar. Lebar 91 sekian. Saya tanya sama Alex, kau beli berapa ini? 25 juta sekian. Bolu, ngaku urip gini. Tetapi ada di dalam hati saya minta. Kan tidak salah. Saya minta. Sesudah itu, waktu kami pulang dari Batu, itu sayur itu terlalu banyak. Bingung mau taruh di mana. Freezer tidak bisa masukkan sayur. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sama saya. Iya ya, Alek punya. Ini bukan ikut-ikutan, tidak. Bagus ya freezernya. Itu kulkas lebar 91 tinggi. Ya, bagus ya. Tapi keluarkan uang 25 juta. Wis, enggak ada, aku udah punya uang. Tapi saya beriman. Saya jalan, saya angkat telepon. Saya angkat telepon persis papa mamanya yang punya toko itu dengan saya baik. Ya, dan saat itu saya pergi ke sana. Saya omong sama dia, coba engkau carikan kulkas yang besar tipe ini, yang gini-gini. Oh ada Su, dia bilang, ada. Tapi saya tidak mau yang sekarang punya. Yang tidak laku zaman dulu punya. Nah ini ilmu. Tapi barangnya baru, saya bilang, yang tidak laku zaman dulu. Oh ada Su, dia kasih kirim. Ya saya lihat, saya cocokkan semua dengan teman saya yang lain. Saya suruh Alex, coba mana punya kamu. Bukan ikut-ikutan, tapi memang keinginan saya minta. Apa yang terjadi? Ini ada Su. Saya pergi hari Senin atau hari apa itu. Saya bilang sama Ibu Gembala, hari Kamis, ayo kita pergi. Pergi sampai di sana, lihat ini Ibu Gembala, kamu senang ini? Oh senang dia. Bawa pulang. Saya hanya ngomong kepada dia, kapan saya ada uang, saya kasih sama kamu ya. Kapan? Tidak apa-apa Su, jangan dipikir bawaan. Ini sama saja saya sumbang 50%. Ya, kapan saya ada uang, saya kasih. Ya, ingin untuk masak juga, karena masak nasi untuk setiap hari Sabtu itu tidak cukup. Ya, harus tengah malam bangun, dari jam 6 sudah mulai masak. Butuh beli itu barang. Ya, tapi di situ waktu saya tanya harga berapa ini? 2.200.000.
Saya omong sama Andre bilang, tidak Papa, ini di Jakarta ada. Orang baru pakai sebentar dijual. Berapa harganya? 1.100.000. Wes tak tawari 900. Papa tidak pegang uang. Saya bilang, sudah Pak, saya ada Pak. Langsung dibeli. Dan mungkin besok sudah ada. Jadi nanti ibu-ibu yang atur masak nasi, semua nanti pakai 2 rice cooker yang besar. Ya, jadi Tuhan sudah siapkan semua. Jadi kita minta sama Tuhan, tapi harus satu. Tuhan harus ada dalam hidup kita. Firman ini harus ada dulu dalam hidup kita. Kalau kita sudah ada, Tuhan sudah bersama dengan kita, kita minta sama Tuhan. Dan akhirnya ayatnya yang terakhir tolong dikeluarkan. Ya, ayatnya ke-8. Ayatnya dalam ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal ini kita menyaksikan Bapakku dipermuliakan. Pak, kulkas untuk apa? Untuk masukkan sayur-sayur Bu, Pak, Bu. Ya, untuk masak. Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, melalui hidup kita. Andre bilang, omong di kampung pecinan, Papa tidak bisa datang karena Papa barusan pulang dari luar kota. Karena mereka tanya, mana Papa? Ya, mana Papa? Papa tidak bisa datang karena baru pulang. Memang saya capek sekali. Saya capek sekali sampai Ibu Gembala bikin obat jantung saya minum, saya tidur. Saya capek sekali. Ya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Jangan melalui hidup kita kok ini anak Tuhan kok model macam begini. Tidak, dipermuliakan. Oke, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya undang kita akan akhiri di dalam ibadah sore ada perjamuan kudus.